Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai, Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 421. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka juga orang luar. Apakah mereka juga dianggap seperti anjing? Jadi, cepat serahkan. Apakah kamu tahu posisimu di keluarga Ji sekarang hanya anjing? Ji Ruguang berkata dengan sombong dan melangkah maju ke hadapan Qingchen. Qingchen tidak ambil pusing dan langsung menampar Ji Ruguang di hadapan semua orang. Ji Ruguang langsung terlempar ke tanah, pipinya bengkak lalu memuntahkan darah. Berani kamu menamparku? Ji Ruguang meraung marah. Namun Qingchen tanpa ampun, dia langsung menampar Ji Ruguang terus-menerus. Berhenti. Beberapa penatua muncul, dan sesaat kemudian penatua agung juga muncul. Penatua, lihatlah, saya telah dipukuli oleh anak ini. Tolong penatua untuk bertindak, kata Ji Ruguang. Berakhir, anak ini pasti berakhir, kata orang-orang di sana. Penatua, kakak Tinio tidak bersalah. Ji Ruguang lah yang pertama membuat masalah, kata Jiruri. Penatua, aku. Qingchen juga berkata siap untuk menjelaskan, namun tiba-tiba disela oleh Penatua Agung. Oke, tidak perlu mengatakan apapun. Bersiaplah, kita akan segera memasuki tanah leluhur. Begitu kata-kata ini jatuh, Ji Ruguang dan lainnya langsung tercengang. Penatua Agung tidak menghukum Qingchen. Ini benar-benar tidak masuk akal. Qingchen sendiri bingung. Yang dipukulinya adalah putra keluarga Ji. Tidak, itu aneh. Pasti ada masalah. Tapi, di mana masalahnya? Qingchen merasa waspada di dalam hatinya. Untuk beberapa alasan dia selalu merasa bahwa tatapan Penatua Agung itu salah. Semuanya ikut di belakangku. Kita akan berangkat, kata Penatua Agung. Di langit, sebuah aliran cahaya muncul. Penatua memimpin dan semua orang mengikuti. Di bawah pemimpin jalan Penatua Agung, mereka semua sampai di sebuah pegunungan yang besar. Apa? Ini hanya pegunungan. Di mana tanah leluhurnya? Pada awalnya Sudongsen dan lainnya nampak bersemangat. Namun di saat melihat hanya ada pegunungan, mereka mengerutkan kening. Sesaat kemudian Penatua Agung mengeluarkan sebuah token. Token ini didesak, sebuah kekosongan mulai beriak, membuka lingkaran seperti portal antar dimensi. Apa? Tanah leluhur keluarga Ji tersembunyi di kehampaan pegunungan ini. Semuanya masuk. Penatua Agung berkata seraya masuk dan semua orang mengikuti. Mereka masuk ke sebuah dunia yang baru, dunia yang tak dikenal, tersembunyi dalam kehampaan. Tempat ini adalah tanah leluhur keluarga Ji saya, dan juga merupakan tanah terlarang. Di tanah leluhur ini, Anda tidak boleh bergerak sesuka hati, karena tempat ini penuh bahaya. Jika Anda pergi dan terjadi sesuatu, orang tua ini tidak bisa menyelamatkan Anda. Penatua Agung berkata sambil menyapu ke depan. Semuanya mengikuti dengan hati-hati, seraya memperhatikan sekeliling. Qingchen di belakang juga mengikuti, dan juga mengamati sekeliling. Namun Qingchen mengerutkan kening. Lebih dari 300 tahun yang lalu, Ji Wuxu membawanya ke tanah leluhur keluarga Ji. Tetapi, dibandingkan dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Entah mengapa Qingchen merasa bahwa tempat ini agak aneh. Harus hati-hati. Qingchen diam-diam waspada dan bergerak maju dengan hati-hati. Sesaat kemudian mereka telah sampai di sebuah kastil hitam. Terlihat di sekitar kastil banyak sosok ahli sedang berpatroli. Inilah tanah leluhur keluarga Ji yang sebenarnya. Tempat kamu akan dibaptis juga ada di kastil ini, kata Penatua Agung. Terlihat ada 10 orang penjaga yang menjaga kastil. Ke-10 orang ini adalah ahli Martial Emperor yang cukup kuat. Semuanya berbaju hitam dan memakai baju besi hitam. Mengapa ada banyak orang kuat di keluarga Ji? Gumam Qingchen dengan menyipitkan matanya. Penatua Agung memimpin jalan dan semua orang memasuki kastil. Di saat masuk,
Kinchan merasa ada sebuah kekuatan yang menyapu. Kinchan kedinginan, seolah-olah ditatap oleh sesuatu. Instingnya sangat tajam dan Kinchan buru-buru bersikap normal, pura-pura tidak tahu. Setelah memasuki kastil, mereka sampai di aula yang besar. Seorang pria parubaya berbaju hitam menghampiri. "Ini adalah murid-murid jenius yang akan dibaptis kali ini," kata Penatu Agung. "Oh, begitu." Hati semua orang langsung gembira. Hanya Kinchan yang nampak mengerutkan kening. Itu anggota ras iblis alien. Ternyata orang itu sebenarnya adalah ras iblis alien. Kinchan terkejut. Orang barusan adalah ras iblis alien. Dan itu sangat kuat, setidaknya setara dengan iblis api merah. "Penatua, anak ini hanya setengah langkah Martial Emperor dan sepertinya bukan murid keluarga Ji kita," kata pria paruh baya itu. "Hahaha, Xiangyi, jangan meremehkan anak ini. Walaupun dia hanya setengah langkah Martial Emperor, tapi ia telah menguasai aturan pembunuhan dan aturan ruang, dan juga telah mengalahkan jenius top nomor 1. Jadi tidak boleh diremehkan," kata Penatu Agung seraya tertawa. Ternyata pria paruh baya ini bernama Xiangyi. "Oh, benarkah?" Xiangyi melirik Kinchan dalam-dalam lalu tersenyum tipis. "Itu benar-benar hebat. Itu layak untuk dibaptis." Mengapa Penatu Agung dan iblis alien ini sangat akrab? Mungkinkah iblis alien dan keluarga Ji sudah bekerja sama? Atau mungkinkah tanah leluhur keluarga Ji ini sebenarnya adalah tempat persembunyian iblis alien? Kinchan bergumam mengerutkan kening, penuh dengan tanda tanya. "Semuanya, pembaptisan akan dilakukan 2 hari lagi. Selama 2 hari ini, kalian beristirahatlah dan sesuaikan diri kalian terlebih dahulu." Penatu Agung mengatur kamar untuk setiap orang, lalu tiba-tiba menepuk tangannya. Dan tiba-tiba sekelompok penjaga datang dan masing-masing membawa separ merah. "Itu kristal darah," kata Kinchan. Pada saat ini Kinchan baru mengerti. Ternyata keluarga Ji mengumpulkan jenius-jenius selama ini. Itu tidak lain untuk merubahnya menjadi iblis dan membantu iblis alien. Lantas Kinchan mendengar bahwa setelah dibaptis orang itu akan sepenuhnya setia kepada keluarga Ji. Ternyata ini alasannya. Kemudian semua orang diberi kristal darah. Hanya Jiruri dan Jiruguang yang tidak mendapat kristal darah. "Penatua, mengapa kami tidak mendapat kristal darah?" kata Jiruri dan Jiruguang. "Kalian adalah murid asli keluarga Ji. Kalian sudah bisa mempraktikkan metode rahasia keluarga Ji. Jadi tanpa kristal darah kalian bisa dibaptis," kata Penatu Agung. "Oh, begitu." Jiruri mengangguk. Hanya Kinchan yang mencibir di dalam hati. "Itu karena keluarga Ji tidak ingin kamu dibawa pergi oleh iblis alien." Namun dengan ini Kinchan menghela napas lega. Setidaknya Jiruyu pasti masih aman. "Semuanya kembali ke kamar dan segera istirahat dan luangkan waktu untuk menyerap kristal darah ini," kata Penatu Agung. Mereka pun memasuki kamar masing-masing. Hanya Kinchan yang masih terdiam. "Penatua, di mana Jiruyu? Apakah dia ada di sini juga?" kata Kinchan bertanya. "Jiruyu tidak ada di sini. Dia di tempat lain. Setelah kamu dibaptis, saya akan membawa Jiruyu untuk bertemu denganmu. Untuk saat ini, kamu beristirahatlah dan serap kristal darah ini dan sesuaikan dirimu," kata Penatu Agung sebelum akhirnya dia berbalik dan pergi. Setelah itu Kinchan masuk ke kamar batunya. Terlihat ruangan cukup besar dengan meja dan tempat tidur. Bahkan meja-meja itu dipenuhi dengan semua jenis makanan yang enak. Tetapi Kinchan tidak berniat untuk makan. Lalu dia duduk di kursi dan melihat kristal darah itu dengan mata menyipit. Tidak disangka tanah leluhur saat ini telah dikuasai iblis alien. Aku harus segera keluar dari sini dan menyelamatkan Jiruyu. Scene berpindah. Pada saat ini di tempat lain terlihat sebuah lorong. Di ujung lorong ada sebuah gerbang. Di depan gerbang ada 2 orang berbaju hitam yang menjaga gerbang ini. Kemudian Penatu Agung datang ke depan lorong. "Aku ingin melihat leluhur," kata Penatu Agung. "Leluhur telah menunggumu," kata salah satu penjaga seraya membuka gerbang. Setelah dibuka terlihat sebuah koridor dan Penatu Agung masuk ke dalam. Kedua penjaga itu segera menutup lagi. "Hei, sepertinya kali ini klan kita akan menambahkan beberapa partner lagi." Kedua penjaga itu saling memandang dan tiba-tiba tertawa.
Setelah menyusuri koridor, Penatua Agung sampai di sebuah ruangan. Terlihat di ruangan ini ada sesosok yang sedang duduk bersila dengan aura yang menakutkan. Dia adalah leluhur tua keluarga Ji. Leluhur tua. Penatua Agung berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, "Penatua, kamu di sini. Bagaimana dengan para murid yang kamu bawa kali ini?" Kata leluhur tua. "Leluhur, ada banyak orang berbakat kali ini, tetapi yang paling menonjol ada dua. Satu Sudongseng, dan satunya lagi bahkan sangat menakutkan. Dia hanya setengah langkah martel emperor, tapi sudah memahami aturan pembunuhan dan aturan ruang. Begitu dia menerobos martel emperor, masa depannya tidak akan terbatas," kata Penatua Agung. Aturan ruang. Aturan ruang adalah salah satu aturan tertinggi di daratan. Seseorang dapat merasakannya di setengah langkah martel emperor. Leluhur tua nampak sedikit dikejutkan. "Kamu 2 hari kemudian bawa mereka ke sini. Ti Niu dan Sudongseng bawa mereka ke kamar 1. Adapun sisanya ke kamar 2. Kata leluhur tua. "Baik leluhur," kata Penatua Agung. "Ngomong-ngomong, Jiruyu itu belum juga menurut. Saya heran mengapa anak itu begitu keras kepala. Saya sudah mengundang Ji Hongchen datang ke sini untuk membujuk Jiruyu. Kamu uruslah akses masuk untuk Ji Hongchen. Namun jika Ji Hongchen juga gagal membujuknya, maka jangan salahkan orang tua ini karena kehabisan kesabaran," kata leluhur tua. Penatua Agung yang bernama Lian ini mengangguk, kemudian berkata, "Leluhur, pesona hidup dan mati pada murid." Kemudian sosok leluhur tua tiba-tiba berubah menjadi sesosok iblis. Jarinya menunjuk dan sebuah kekuatan menusuk ke tengah alis Penatua Agung. Seketika aura di tubuh Penatua Agung naik menjadi semakin menakutkan. "Jie, kamu bisa tenang selama 3 tahun. Pesona hidup dan mati di tubuhmu akan hilang. Tapi jangan lupa untuk terus menemukan orang berbakat untuk ras kami. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya." "Ya, baik." Penatua Agung gemetar kemudian pergi undur diri dari sana. "Kamu telah berada di tubuh saya selama bertahun-tahun. Kapan kamu akan pergi?" kata leluhur keluarga Ji. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Jie, jangan khawatir, ketika saatnya tiba kursi ini akan keluar dari tubuhmu," kata iblis yang ada di tubuh leluhur tua. Ternyata leluhur tua keluarga Ji selama ini telah diduduki dan dikendalikan oleh seorang iblis alien. Penatua Agung saat ini telah keluar dan kembali bertemu dengan 2 penjaga itu. "Apakah Ji Hongchen sudah ada di sini?" kata Penatua Agung bertanya. "Belum, tapi seharusnya sebentar lagi," kata salah satu penjaga. "Setelah Hongchen datang, biarkan dia pergi untuk menemuiku," kata Penatua Agung. "Ya, baik." Pada saat ini Qin bersila menutup matanya dan mengamati sekitar. Batasan bisa ia langgar, dan penjaga di luar juga nampaknya tidak terlalu kuat bisa untuk Qin lumpuhkan. Satu-satunya masalah adalah rasa diawasi ini. Untuk menghilangkan pemantauan ini, Qin harus menyerap habis kristal darah itu. Waktu terus berlalu. Di hari kedua akhirnya Qin telah menyerap kristal darah sepenuhnya. Dan perasaan pemantauan telah menghilang. Ini waktunya. Saat ini tengah malam. Setelah perasaan pemantauan benar-benar menghilang, Qin menghancurkan pembatas dan keluar dari kamar batu. Menurut pemantauan Qin 1 hari ini, di tengah malam sedikit penjaga yang akan menjaga. Dan ini satu-satunya kesempatan bagi Qin untuk keluar. Dengan menggunakan kehampaan, Qin keluar. Qin sudah hampir seperti kucing hitam bisa bersembunyi di kehampaan. Qin bersembunyi di langit dalam kehampaan di sekitar kastil. Sekarang prioritasnya adalah untuk menemukan posisi Jiruyu. Tapi yang membuat Qin bingung, di mana Jiruyu? Karena Jiruyu dikurung pasti tidak ada di sini. Namun di saat itu tiba-tiba 2 penjaga lewat dan berkata, "Ji Hongchen sudah tiba, ayo kita beritahu dia untuk segera menemui Penatua Agung." "Apa, Ji Hongchen? Itu kan bibinya Jiruyu." Apabila kalian masih ingat, Qin pernah bertemu dengan Ji Hongchen pada saat di perjalanan menuju langit utara dulu. Tapi untuk apa Ji Hongchen datang ke tanah leluhur?
Jiruyu pernah mengatakan bahwa Ji Hongchen adalah salah satu orang yang sangat peduli padanya di keluarga Ji. Mungkinkah kedatangan Ji Hongchen untuk Jiruyu? Sebuah pikiran terlintas di benak Qingchen. Memikirkan hal ini, Qingchen langsung keluar dari kehampaan dan muncul di belakang dua penjaga itu. Mata terlarang, sangkar penjara ilusi. Qingchen langsung melumpuhkan kedua penjaga itu. Setelah dilumpuhkan, kedua penjaga itu dengan cepat dibawa masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Setelah masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun, kedua penjaga itu bangun dan mendapati Qingchen di depannya. "Siapa kamu?" Qingchen mengabaikan kedua penjaga itu, kemudian dia mengambil orang berbaju hitam yang Qingchen ambil dari kamp pelatihan jenius waktu itu. Di hadapan kedua penjaga itu, Qingchen mencoba menghancurkan kutukan jiwa terlarang pada iblis itu. Iblis itu meraung kesakitan. Siapa orang ini? Dia menyiksa alien. Mata kedua penjaga itu penuh dengan kengerian. Qingchen terus mencoba memecahkan kutukan jiwa terlarang pada iblis itu. Namun sayang gagal. Iblis itu berteriak. Jiwanya meledak dan ditelan benih parasit. Itu masih gagal. Wajah Qingchen jelek. Setelah sekian lama penelitian, dia masih gagal mematahkan kutukan jiwa terlarang di benak alien ini. Namun, itu hanya sedikit lagi. Seharusnya hampir berhasil. Kemudian Qingchen menarik salah satu penjaga dan mencoba memecahkan kutukan jiwa terlarang pada penjaga ini. Setelah beberapa saat, cuing! Akhirnya berhasil. Qingchen sangat gembira, namun tiba-tiba wajah Qingchen jelek lagi. Karena mendapati walaupun jiwa penjaga ini tidak meledak, tetapi dia menjadi bodoh, membuat Qingchen kembali kecewa. Kemudian Qingchen meraih penjaga terakhir. Kali ini harus berhasil, kata Qingchen. Kali ini Qingchen melakukannya dengan sangat hati-hati. Perlahan-lahan tapi pasti. Cuing! Akhirnya kali ini Qingchen berhasil. Setelah itu, kemudian Qingchen menanam segel penghancur jiwa kepada penjaga ini untuk memperbudaknya. Setelah diperbudak, penjaga ini langsung berlutut dengan hormat di hadapan Qingchen. Ayo pergi. Qingchen memakai baju penjaga lain dan menyamar sebagai penjaga, lalu menuju kamar Ji Hongchen. Dari penjaga yang diperbudak, sebenarnya Qingchen sudah tahu di mana Jiruyu dikurung. Namun untuk masuk ke sana harus menggunakan sebuah token. Jadi hanya Ji Hongchen jawaban untuk bisa masuk ke sana. Sesaat kemudian keduanya telah sampai di kamar Ji Hongchen dan memberitahu Ji Hongchen bahwa Penatua Agung ingin bertemu. Ji Hongchen beranjak keluar dari kamarnya. Terlihat Ji Hongchen sangat cantik dan anggun. Saya harus mengakui keturunan keluarga Ji memang cantik-cantik. Entah itu Ji Hongchen, Jiruyu ataupun Jiruxing, semuanya cantik dengan pesona yang indah. Qingchen dan satu penjaga membawa Ji Hongchen ke tempat Penatua Agung. Sesaat Qingchen menempelkan jejak kekuatan mental pada Ji Hongchen untuk memata-matai. Sesaat kemudian mereka telah sampai di ruangan Penatua Agung. Tuan Hongchen, tolong. Qingchen dan penjaga berdiri dengan hormat di luar pintu. Penatua, ini aku, kata Ji Hongchen dari luar. Hongchen, masuk, kata Penatua Agung. Setelah Ji Hongchen masuk, Penatua Agung langsung mengisolasi ruangan agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Ji Hongchen duduk di kursi lalu berkata, saya tidak tahu mengapa Penatua Agung memanggil Hongchen larut malam begini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.